Orang yang percaya kepada yang gaib itulah orang-orang bertakwa. Wa yuqimunas shalah, dan bukan saja percaya kepada yang gaib tapi juga mendirikan salat. Jadi ada orang yang percaya juga kepada yang gaib, percaya ada kematian, percaya ada hari kebangkitan, tapi juga tidak mau beramal. Ini namanya orang fasik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang bertakwa itu adalah orang terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahi. Mereka mengeluarkan hak-hak daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Ini keseimbangan dalam sebuah keimanan. Jadi orang kalau beriman itu harus sholat. Orang sholat itu harus zakat. Jadi kalau iman tanpa sholat, maka imannya dipertanyakan. Sebagaimana orang mengatakan cinta, tapi dia tidak pernah berkorban. Nabi itu orang yang paling tawadu, orang yang paling merendahkan diri, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang diangkat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau adalah orang yang paling betul-betul tawadu, orang yang sudah sampai ke puncak kesempurnaan dalam beribadah. Makanya ayatnya disampaikan, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalimat hamba itu berarti orang yang memang merendahkan diri, orang yang paling ahli sujud. Ada dua makna, ada tiga makna bahkan. Dikatakan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Yang pertama bermakna hamba itu adalah ruhu wa jasadi. Jadi yang Isra dan Mi'raj, yang di Isra dan Mi'rajkan itu hamba, yaitu Rasulullah dengan roh dan jasad. Itu pengertian hamba, bi'abdihi. Jadi bukan jasadnya saja, bukan rohnya saja, tapi dengan juga jasadnya. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih sampai mengatakan dengan sandalnya juga, dengan jubahnya. Makanya beliau katakan sandalnya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada semua orang mulia di muka bumi. Sandalnya, karena sandalnya naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, ikut sampai Sidratil Muntaha, tidak copot sandal. Masya Allah. Nabi Musa saja masuk ke Bukit Tursina lepas sandal. Nabi Muhammad tidak disuruh ke sandal-sandalnya. Ini isyaratnya bahwa Nabi Muhammad sangat mulia. Dan ini isyarat juga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Itu. Jadi jangan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Bajunya saja, sandalnya saja ikut sampai ke Sidratil Muntaha. Biruhi wa jasadihi. Jadi Nabi Isra dan Mi'raj itu bukan rohnya saja, dengan jasad kasarnya juga. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan Nabi Muhammad sandal itu. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah. Kota Mekah saat itu kota yang tidak terkenal, tidak ada di dalam peta dunia. Nabi Muhammad itu lahirnya di hari Senin. Apa arti hari Senin?
Kira-kira apa kelebihan hari Senin? Kenapa beliau tidak dilahirkan di hari Jumat atau hari Sabtu, hari yang terkenal bagi Bani Israel, atau sekaligus saja di hari Ahad? Satu kan? Tapi kenapa di hari Senin? Apa artinya sebuah hari Senin? Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Apa arti bulan Rabiul Awal? Malah bulan yang terkenal itu, ada kejadian besar itu di bulan Safar. Safar seperti itu saja masih lebih istimewa dari bulan Rabiul Awal kalau kita mau lihat terkenalnya, populernya itu loh. Apa arti Rabiul Awal? Kenapa beliau tidak lahir di bulan Rajab atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram atau Ramadan sekalian? Kan itu bulan besar, bulan suci. Beliau dilahirkan di tanggal 12. Apa arti 12? Coba dicari-cari. Angka 12 itu angka apa sih? Kenapa enggak 13 kalian? 13 itu angka keramat bagi Yahudi. Atau angka 10. Kan bagus itu 10. Lah kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di angka itu atau angka 8, segi 8? Islam sering memakai segi 8, sebuah angka keberhasilan. Atau angka 7, 7 lapis bumi. Atau angka 6. Atau 5 sekaligus, Pancasila. Hah? Atau angka 4, 4 arah mata angin. Atau 3. Nah biasanya kalau hitung-hitungan itu 1, 2, 3 lomba kan? Atau 2, atau 1. Kenapa 12? Ini hadirin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak dompleng kepada kemuliaan apapun. Beliau tidak dompleng kepada kemuliaan waktu, kemuliaan tanggal, kemuliaan bangsa dan seterusnya. Beliau sudah punya kemuliaan sendiri. Beliau dilahirkan di hari, waktu, bahkan tempat yang tidak keramat, tidak istimewa. Tapi dengan keistimewaan beliau, itu semua jadi terkenal. Seluruh dunia mengingat 12 Rabiul Awal, hari Senin. Seluruh dunia sampai mengingat kota Mekah, bahkan Madinah. Itu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terhubung dengan beliau pasti istimewa. Maka subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ini. Makna hamba itu kata Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf adalah biruhi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Jadi bukan saja ruhnya. Kalau ruh banyak yang bisa, ini dengan jasadnya langsung, bahkan dengan sandalnya, dengan bajunya, semua ikut naik. Kemudian makna daripada hamba lagi yang kedua adalah sehebat apapun Nabi Muhammad, beliau tidak boleh dijadikan Tuhan. Namanya hamba. Sehebat apapun Nabi itu tidak boleh dijadikan sesembahan. Sebagaimana Yahudi menyembah Nabi Uzair karena bisa tertidur 100 tahun. Yahudi Nasrani menyembah Nabi Isa, ruhu wa jasadihi, padahal dia adalah ruhnya, ruh dari Allah, jasad kasarnya ada, gak layak disembah karena bagaimanapun tetap hamba. Itu maknanya. Walaupun sudah setinggi Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad tetap hamba, tidak boleh jadikan Tuhan.